Panjaitan, kalau di PBB sebagai sekretaris Dewan Pimpinan Cabang, artinya Kabupaten Sanggau. Nah, adapun untuk saya bisa menjelaskan beberapa hal atas undangan daripada surat mandat yang kami sudah berikan beberapa bulan yang lalu kepada Amang Sima Tupang Dohot sekretaris sama bendahara ya. Ya, Panjaitan Dohot tadi sudah guys. Sudah Cina ya. Jadi mulai di gudang Kudok petu rekan-rekan juang alana Podo Nata Harapto, saking semangatnya, saking antusiasnya bisa hadir juga tadi Dewan Penasehat saya katakan tadi, lalu Ketua PAC Kapuas hadir juga, Kepala Bidang OKK Amang Laisi Manik juga hadir, Wakil Ketua 1 Lai Wilson Silalahi, Dohot Karib Humas ya, Lai Siahan, lalu juga bagian Dewan Pers kita juga hadir, Lai Doni Saragi, dan itu Buru Panggabean adalah dari PAC Tayan Hulu. Memang seperti tadi saya katakan, PBB dimulai oleh rekan-rekan juang. Kita sudah berdiri sudah lebih 1 tahun sejak kita dilantik di bulan Oktober tahun 2021 ya. Maka sejak itu pula kami sebagai pengurus, saya sebagai sekretaris, ketuanya adalah Leonardo Silalahi yang merupakan juga anggota DPRD Kabupaten Sanggau. Lalu bendahara adalah Lai Haris Pasaribu, namun ada revisi karena beliau sudah menjadi pengurus di PAC Sekayang. Nah, artinya saya sampaikan ini bahwa kita telah melaksanakan amanat melalui anggaran dasar, anggaran rumah tangga maupun peraturan organisasi itu, sehingga terbentuklah beberapa PAC kemudian yang sudah kita lantik beberapa bulan yang lalu, tahun yang lalu maksud saya, di bulan Oktober, yaitu PAC Kapuas sudah resmi definitif dilantik. Dan keberadaan PBB saya kira perlu saya sampaikan juga, kita telah terdaftar di Kesbangpol di Kabupaten Sanggau, di Kementerian Dalam Negeri, dan juga di Kementerian Hukum dan HAM. Dan kita sudah ada PBB di hampir seluruh Indonesia, bahkan sampai ke tingkat ranting sudah ada. Dan di beberapa negara di dunia PBB juga hadir, sudah terbentuk, terutama di Amerika kita sudah ada, dan beberapa negara di Eropa sudah ada juga. Kira-kira itu gambaran-gambaran yang perlu saya sampaikan tentang PBB ini, supaya kemudian tidak banyak bertanya bagaimana PBB, apa PBB. Ya, artinya memang harus saya sampaikan itu yang sudah terdaftar tadi, keabsahannya yang pertama. Nah, lalu untuk itulah kami boleh hadir dari DPC setelah tadi saya katakan bahwa PAC yang menerima surat mandat mengundang kita untuk pembentukan. Nah, di dalam pembentukan ini nanti kami serahkan sepenuhnya kepada PAC yang ada di Parindu ini. Ya, soal visi dan misi, ya nanti setelah menjadi pengurus maka wajib memang untuk mendapatkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan juga peraturan organisasi. Sebab kita hanya berpatokan kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi. Maka kalau melenceng daripada itu, organisasi itu tidak akan kuat, tidak akan kokoh. Nah, maka harapan kami ke depan, sehingga pengurus ke depannya menguasai
anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi. Nah, puji Tuhan selama kurang lebih 1 tahun itu kita terus jemput bola, ya. Ada beberapa kecamatan juga yang sudah menerima SK, namun belum dikukuhkan atau dilantik. Bulan 3 tanggal 11 Maret nanti akan ada pelantikan pengukuhan pengurus PAC di Kecamatan Toba Teraji. SK yang sudah kita berikan ke Tayan Hulu sudah, artinya struktur kepengurusan mereka sudah lengkap, tinggal pengukuhan saja. Begitu juga di Kecamatan Kembayang, sudah ada struktur kepengurusan yang penuh, yang lengkap. Demikian pula di Sekayam sudah seperti itu, tinggal pelantikan. Nah, hari ini saya berharap supaya kita bisa merampungkan ini. Terus terang sekali lagi bahwa Pemuda Batak Bersatu adalah suatu organisasi yang bersifat sosial, artinya sosial murni. Tidak ada di sini saya katakan untuk kita ya mendapatkan berupa honor kah, gaji kah, atau apapun sebutan itu. Memang benar-benar murni. Itu sebabnya di dalam organisasi ini sudah diatur semuanya. Nah, kita tinggal mengikuti saja. Namun manfaatnya sangat besar. Tadi ketua yang menerima mandat menjelaskan bagaimana dampak daripada PBB yang selama ini kita lakukan, yaitu tindakan-tindakan nyata, aksi-aksi nyata. Jadi berupa misalnya kalau ada yang kebanjiran, kita bisa hadir di situ. Yang ada kemalangan, kita bisa hadir di situ. Apalagi yang berduka, kita bisa hadir di situ. Yang bersuka cita pun kita hadir di situ. Nah, jadi kira-kira itulah daripada tujuan maksud PBB hadir di Republik ini. Sehingga salam perjuangan kita itu sangat luar biasa. Kalau saya katakan nanti kita ikuti dulu salam perjuangan ini ya. Kalau saya katakan PBB, maka kita mengikuti satu rasa, satu jiwa. Saya lanjut lagi, NKRI harga mati. Kita tes. 1, 2, 3. PBB. Satu rasa, satu jiwa. NKRI Harga mati. Horas. Horas. Menjua-jua. 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 Terima kasih karena ini selalu kita perkatakan di dalam setiap pertemuan. Apa artinya satu rasa? Apa artinya satu jiwa? Khususnya anak kita, anak Batak. Aku pendeta do, mamang, senang. Namun kurang lebih 1 tahun, sudah 1 tahun lebih. Ya, harus memang mengorbankan pikiran, tenaga, bahkan juga materi, finansial. Namun setelah berjalan 1 tahun lebih, ya dampaknya luar biasa. Bahkan bukan hanya orang Batak saja ya yang memuji PBB, kehadiran PBB khususnya di Kabupaten Sanggau ini. Artinya ada sesuatu yang mereka rasakan, ada sesuatu yang mereka dapat, nilai-nilai, prinsip-prinsip ya kebudayaan orang Batak, bagaimana kemudian menjadi seperti tadi saya katakan, semboyan kita itu satu rasa, satu jiwa. Masuk. Nah, semangat inilah yang sampai hari ini, silakan Mas. Masa. Semangat inilah yang sampai hari ini kita pertahankan, dan inilah kekuatan kita, berdampak yang sangat baik. Nah, kira-kira saya pikir untuk hal-hal yang lain nanti rekan-rekan juang bisa bertanya yang berkaitan dengan PBB. Nanti akan saya coba menjelaskan yang kurang dipahami rekan-rekan. Nah, namun intinya tadi saya katakan, biarlah nanti pengurus setelah terbentuk, maka mohon supaya difotokopi anggaran dasar, anggaran rumah tangga maupun peraturan organisasi, karena disinilah semua pedoman kita untuk kita menjalani organisasi itu. Saya kira ini dulu yang perlu saya sampaikan buat kita pada sore hari ini. Ya, sudah datang sekretarisnya.
Horas. Sini. Lanjut. Ya. Jadi sekali lagi kita bentuk dulu sore hari ini yang menjadi pengurus. Nah, kalau menurut anggaran dasar, anggaran rumah tangga ini, maka minimal di PAC itu ada 15 orang minimal itu ya. Nah, harapan kita bisa terpenuhi nanti 15 orang menjadi pengurus inti daripada Pemuda Batak Bersatu di PAC Parindu. Saya kira itu dulu. Nanti kalau ada rekan-rekan yang mau bertanya lagi, kami persilakan. PBB Satu rasa, satu jiwa. NKRI Harga mati. Horas Horas. Menjua-jua Menjua-jua.